Budiman Sujatmiko kini sudah jelas cetowelo-welo dan tanpa tedeng aling-aling telah menyatakan diri mendukung Prabowo, lalu membentuk Relawan Prabu yang merupakan singkatan dari Prabowo Budiman Sujatmiko Bersatu. Maka dengan deklarasi di Semarang Sabtu 18 Agustus lalu, sudah dapat diartikan Budiman melenceng dan memberontak dari garis perintah partai yang telah menetapkan Ganjar Pranowo menjadi capres PDIP. Budiman Sujatmiko bagi saya kini memasuki fase sebagai politisi yang genit, politisi yang diragukan basis ideologinya, dan lebih memilih sebagai politisi pragmatis demi kepentingan sesaat dan mungkin mengejar kekuasaan semata. Karena apa? Karena sebelum Budiman Sujatmiko menyeberang mendukung Prabowo, saya menganggapnya sebagai sosok yang loyal, seorang politisi yang pengagum fanatik Bung Karno, dan sebagai politisi yang memiliki ideologi yang sangat kuat. Ini didasari pada pengenalan dan pemahaman dunia politik yang dikenalnya sejak masih kecil, khususnya mengenal sosok dan ideologi Bung Karno. Karena menurut pengakuannya, Budiman Sujatmiko sudah mengenal Bung Karno sejak sekolah dasar atau SD. Dari pengenalan dan pemahaman ideologi Bung Karno ini, sepantasnya lah Budiman memiliki kedalaman yang kuat, apalagi ditambah pengalaman berpolitiknya saat mendirikan partai politik PRD yang sekaligus sebagai ketua umum partai. Tentu saripati politik dan ideologi Bung Karno semakin kuat tertanam dalam pikirannya. Menggunakan asumsi atau hipotesis ini saja, maka ketika Budiman menyanjung setinggi langit Prabowo, sepertinya ada benang merah ideologi Bung Karno yang terurai dan terlepas kaitannya. Prabowo memang sering menggunakan jargon-jargon dan berpenampilan seperti Bung Karno. Tetapi ideologi Bung Karno tidak terbaca secara jelas dalam berpolitik Prabowo. Yang artinya, soal ideologi, Bung Karno, Prabowo baru sebatas jargon, sebatas pengimitasian, dan belum mencapai tataran ideologis. Sehingga kalau Budiman menggunakan dalil pengalihan dukungannya ke Prabowo karena juga berdasarkan pada ideologi Bung Karno, tentu akan dapat dibantah dengan mudah. Hal paling sederhana adalah keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 saja. Prabowo tidak berkomentar apapun. Padahal keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 itu yang sempat akan digelar di Indonesia, namun dibatalkan karena terjadi penentangan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali. Penentangan tersebut jalan dengan garis politik Bung Karno yang sangat anti-Israel. Tampak sekali Prabowo hanya mengejar suara para pendukung Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia. Prabowo jelas sangat pragmatis dalam soal ini. Lalu apa yang dicari Budiman ketika secara mengejutkan pendukung capres Prabowo yang jelas bertentangan dengan PDIP yang mencapreskan Ganjar Pranowo? Bila mengikuti cara berpikir dan berpolitik Budiman yang pernah berani menghadapi risiko antara hidup dan mati ketika ikut membela PDI pro Megawati yang ingin dihabisi Soeharto, sudah barang tentu kita tidak perlu membahas soal rasa khawatir dan was-was bila Budiman dipecat PDIP. Budiman sudah sangat siap dipecat dari PDIP, sekalipun di sana sudah digelutinya nyaris 2 dekade sejak tahun 2004. Yang menjadi persoalannya, yang terpenting adalah Budiman sepertinya sudah kelelahan berpolitik di bawah naungan Banteng Moncong Putih dan ingin mencari udara segar dan nuansa baru. Tidak peduli udara segar dan nuansa baru itu cenderung melalui jalur pragmatis yang berbeda jauh dari sosok dan image Budiman Sujatmiko selama ini. Bagaimana mungkin sosok Budiman yang dikenal lugas dan gamblang ketika menentang pemerintahan Soeharto sebagai sosok yang pemberani, sangat bernyali, menjadi politisi yang kini menjadi politisi yang gamang, limbung, dan labil. Belum lagi image Prabowo yang sangat dekat dengan cendana dan rezim Soeharto. Dengan alasan ini saja rasanya mustahil bila
Budiman mendadak menjadi pendukung Prabowo. Tragisnya, justru di kala kebebasan berpolitik yang sangat terbuka dan bebas dari represi politik seperti terjadi kala Soeharto berkuasa. Apakah karena karir politik Budiman sudah mentok dan kehabisan gagasan di PDIP, sehingga Budiman membutuhkan angin segar agar bisa menumbuhkan gagasan kebangsaan yang lebih hebat? Kurang apa gagasan Bukit Algoritma yang brilian itu, meskipun kini sudah dapat dibilang gagal, tidak berbekas? Sebuah proyek milenial, proyek masa depan senilai 18 triliun. Atau apakah sesimpel dan semudah itukah Budiman patah semangat gegara Bukit Algoritma yang gagal terrealisasikan? Memangnya Bukit Algoritma di Sukabumi itu hanya sebuah utopia atau angan-angan yang terlalu muluk-muluk sehingga tidak bisa direalisasikan lagi? Atau justru kini Budiman sesungguhnya sedang berusaha merealisasikan gagasan Bukit Algoritma melalui Prabowo? Artinya, Budiman Sujatmiko sedang mencari induk semang yang lain yang dianggapnya bisa membantu merealisasikan gagasan Bukit Algoritma yang gagal di bawah naungan PDIP. Mungkin saja Budiman nasibnya tidak akan setragis yang dialami gerombolan politisi yang balelo dari PDIP seperti Roy B. Bejanis, Laksamana Soekardi, Novantika Nasution, ataupun Abdul Majid, karena Budiman sudah memiliki sekoci yang sudah siap menampungnya, yaitu Partai Gerindra. Tetapi bagaimana kalau ternyata Prabowo hanya berniat memecah belah suara di PDIP, seperti saat Prabowo ngiming-ngimingi Gibran sebagai cawapres? Apa Budiman tidak belajar juga pengalaman Caimin dan PKB yang menjadi pendukung terlama dan terloyal pada pencapresan Prabowo, tetapi sampai saat ini Caimin tidak juga menjadi cawapres Prabowo. Sementara kini partai pendukung Prabowo semakin bertambah, yang otomatis akan semakin mengecil peluang Caimin mendampingi Prabowo. Kegagalan Budiman di pemilihan legislatif tahun 2019 ini dapat diartikan saat ini Budiman sangat mungkin suara pendukungnya semakin hilang, berkurang, dan tercerai-berai. Tentu juga kondisi ini menjadi pertimbangan Partai Gerindra. Dan yang jelas, Budiman bukan politisi yang mempunyai pendukung fanatik semacam Puan Maharani atau Gibran. Khawatirnya, Budiman hanya dipergunakan Partai Gerindra untuk memancing gelombang dukungan dari PDIP, dan bila ternyata pancingan melalui Budiman ini gagal, bisa jadi, sekali lagi, bisa jadi Budiman ditendang dan dilepeh oleh Prabowo dan Gerindra. Sepertinya Budiman sedang gambling dan berspekulasi dengan risiko yang sangat tinggi. Bilapun akhirnya Prabowo menang dan menjadi presiden, tentu Budiman tidak begitu mudah masuk ke dalam lingkaran ring satu Prabowo yang sudah dikuasai oleh politisi senior Partai Gerindra. Apalagi kalau Prabowo kalah. Kekalahan Prabowo bisa dipergunakan alasan untuk membiarkan Budiman terkatung-katung sebagai politisi yang tidak memiliki partai, dan tragisnya, semoga ini tidak terjadi, menjadi gelandangan politik yang suaranya dan teriakannya tidak dianggap dan hanya menggaung di ruang hampa.